Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kembali lagi di video modifikasi mobil, dan mobil yang gue modifikasi kali ini adalah mobil kesayangan gue, Silvia jadi-jadian. Dan yang kita mau lakuin adalah mau ngerapin interior. Kita mau ngecat dalamnya warna putih, jok kita retrim ulang, habis itu dashboard kita lapisin Alcantara atau suede, dan pokoknya interior mau gue bikin kayak mobilnya James Dean. Gue terinspirasi, kemarin gue nonton videonya, ngeliat dia nge-review mobil-mobilnya, enak banget ngeliatnya, dalamnya putih gitu, seger dan rapih. Sementara mobil ini interiornya berantakan banget dan gue nggak nyaman di dalam ini. Jadi gimana caranya gue pengen bikin nyaman di dalam mobil ini. Kalau luarnya sih, eksteriornya udah keren banget ya, udah perfect lah, tinggal interiornya aja sama bagian mesinnya. Jadi mesinnya ini gue itu dari 2018 belum pernah diapa-apain, awet sih udah sampai 2020. Jadi sekarang kita mau overhaul. Jadi tuh mesinnya ibaratnya powernya segini nih, tapi dia cuman setengah, nggak berfungsi, nggak bekerja secara normal. Jadi kita sekarang mau turun mesin dulu, nanti dicek di Mas Iwan mesinnya kenapa dan apa yang bisa di-upgrade. Habis itu kalau mesin udah kosong, nanti kita baru bongkar interior, kita cat dalamnya semua, kita ngecat sendiri. Gue pengen nyoba ngecat sih, kita belajar dari interior dulu makanya. Oke, jadi sekarang kita turun mesin dulu. Orang dari Mas Iwan udah datang, tapi turun mesinnya di luar karena oli ntar bocor gitu-gitu, jadi kotor dalam, jadi kita bawa keluar aja. Right, mesinnya udah kecopot dan ternyata permasalahannya ada kebocoran di beberapa silinder. Jadi harus dibongkar, dibenerin. Sekalian gue mau tune up, minimal HP-nya tuh 400 pengen gue naikin, ganti turbo, mungkin nanti harus ganti piston juga. Kayak gue pengen jadi ini mesin kenceng deh sekalian mumpung udah turun mesin. Nah sekarang langsung aja kita kerjain. Yang pertama kita lakuin adalah copot jok. Copot jok, copot dashboard. Kita time lapse aja. Alright guys, udah kelar semua, trondolin dalamnya, jok sama dashboard dan segalanya udah kecopot, tinggal kita kerjain aja. Tapi sebelumnya ini jok nanti bakal kita retrim warna biru. Jadi itu gue paling demen jok sebenarnya warna biru ya, apalagi di mobil warna putih, jadi pasti keren banget. Tapi nanti tulisan Sparco sama Brightnya ini kita retrim juga, jadi logo BSI. Pas kan logo BSI warna biru, nanti tulisannya BSI. Nah, dashboard juga kita retrim. Kita mau lapis Alcantara biar kayak mobil-mobil di luar. Habis itu dashboard bawahnya kita cat warna hitam doff, jadi biar rapi aja. Cuman yang gue kerjain sendiri paling yang ngecat doang, ngelapis Alcantara sama retrimnya kita kerjain di Vertu. Waktu itu kita ngeretrim joknya Brio. Dan sekarang langsung aja kita kerjain. Kita pertama itu harus ngamplas dulu, ngamplas bagian yang akan kita cat sampai halus. Setelah diamplas, kita masking bagian yang nggak akan kita cat, kayak kaca dan yang lain-lain. Habis itu langsung semprot cat asli, warna putih, dan yang terakhir pernis. Gampang sih, paling waktunya aja banyak. Kita soalnya ngamplas bagian dalam tuh ada banyak, ada rollbar gitu, harus diamplas juga, mungkin sekitar 1 hari baru kelar kali ngamplasnya. Langsung aja kita kerjain. Guys, sudah hampir kelar ngamplasnya, udah 90% lah. Rollbarnya udah selesai semua, udah halus banget ya. Dari tadi kita mulai dari paling kasar tuh 80 sampai amplas 1500. Pokoknya kalau kita pegang nih udah halus banget.
sekarang tinggal kerjain bagian sasis saya doang sih. Dan karena tangan gue pegel dan udah capek dalam sekitar 6 jam tadi ngamplas ya. Sekarang kita mau ngecat dashboard bagian bawah aja dan sambil nunggu ini kelar. Ya akhirnya kelar juga ngecat bagian bawah dashboard. Warnanya hitam doff gitu, keren banget ya, better banget dari kemarin. Cuman yang atasnya aja nih, finishingnya belum. Nanti kita bakal lapis pakai Alcantara, mungkin besok kita kirim ke bengkel. Dan nanti pasti hasilnya bakal keren banget, perpaduan antara hitam sama Alcantara. Joknya warna biru lagi nanti. Ya kita lanjut besok aja, sekarang udah malam. Semoga besok cat dan boxnya udah datang, kita langsung kerjain mulai dari pagi, semoga kelar dalam 1 hari sih. Right guys, hari selanjutnya dan sekarang udah siap semua barang-barang yang kita butuhin. Pertama kita bakal masking dulu. Maskingnya gampang sih, tinggal pakai kertas lem atau lakban kertas. Terus pakai plastik buat nutupin nanti bagian kaca, dashboard dan segalanya. Habis itu kalau udah masking semua, kita tinggal cat. Catnya udah datang juga, kita pakai speed shaker untuk catnya. Pernis USB shaker, hardener speed shaker, dan yang terakhir clear coat-nya, bukan clear coat, thinnernya juga speed shaker. Kita perbandingannya udah belajar kemarin sama Mas Vino, dan catnya juga udah, alat catnya udah kita beli. Nih, nah, gue belum pernah pakai sih sejujurnya. Sekalian belajar aja, mumpung interior doang kan nggak harus rapi-rapi. Dan gue juga pakai airbrush buat sela-sela dalam nih. Oke, nanti kalau untuk catnya kita bahas pas sambil ngecat. Kita sekarang bikin masking dulu ya. Alright, yang akan kita masking adalah yang pertama bagian perkabelan nih dan kaca. Jadi kaca gue nggak mau kena cat sama sekali, jadi maskingnya harus bener. Pintu juga, terus bagian gearbox nih, dan pompa air, pompa radiator. Ini nggak bisa dicopot, kemarin gue mau copot susah banget karena ada lemnya, jadi kita masking aja. Sama bagian kaca belakang. Sesimpel itu sih maskingnya, cuma butuh waktu aja nih. Oh ya, sama setir bisa langsung cabut. Nah, nggak usah dimasking berarti setir. Ya langsung aja kita masking. Oke, udah kemasking semua dan sekarang tinggal cat aja. Ini bagian dalam interior udah kita masking, kaca, terus water pump, segala yang kita nggak mau cat kita masking. Luarnya juga, karena di bagian luar kita bakal ngecat roll bar sini sama sini. Jadi daripada ntar melebar ke body, kita cover semua aja. Catnya juga udah siap, tinggal diaduk. Jadi perbandingannya 1:1 untuk catnya, warna putihnya itu ntar kita ada ininya nih, 1:1 sama si thinner. Jadi misalnya thinnernya itu 1 liter, si catnya 1 liter juga. Kita udah berguru sama Mas Vino kemarin, soalnya kita tuang. Ini pengalaman ngecat gue pertama sih guys, jadi gue nggak tahu ini bener apa enggak. Alright, ini udah pas 1:1. Tinggal kita aduk sampai merata. Habis itu kita masukin ke dalam. Hah? Masukin telur. Udah kayak lagi masak aja gue. Enggak, kita masukin ke dalam sini.
Kita pakai yang airbrush dulu ya, soalnya kita mau ambil yang detail. Tapi yang penting kita ngaduk udah merata, baru kita masukin. Right guys, kita ke bagian yang paling sulit dulu. Ini kalau misalnya badannya bukan gua, nggak bisa nih posisi kayak gini. Kita harus cari yang paling susah dulu, baru yang paling gampang. Paling susah tuh di belakang sini ternyata. Supaya kita semprot ya. Oke guys, rambut gue udah putih. Sekarang ini kita lepas kacanya. Ada bantuan dari Prorok nih. Ada keras banget mas. Gua pakai masker. Oke, cukup untuk hari ini. Sekarang udah malam dan gue udah capek. Tenggorokan gue juga udah mulai terkontaminasi, bukan sama corona tapi sama cat. Suara gue udah serak ya. Dan masih ada spot-spot yang belum tebel catnya. Jadi besok kita lanjutin aja. Karena udah malam juga, nggak ada cahaya matahari, susah ngeliatnya. Sama bagian depan masih belum semua. Jadi emang yang paling susah sih bagian belakang ya. Tapi karena tadi kita udah copot nih kaca, jadi mudah. Dan depan nanti tinggal dikit banget sih. Soalnya mostly itu kayak 70% belakang semua, 30% depan. Oke, kita lanjut besok aja. Catnya juga habis, kita tunggu sampai catnya datang langsung kita kerjain. Right guys, udah kelar akhirnya, tinggal finishing doang. Ini gue sisain dikit biar puas gitu. Tinggal yang paling gampangnya doang, soalnya ngecatnya dari luar. Bagian dalamnya udah putih semua, udah pol banget deh pokoknya. Kita hari ini habis kurang lebih 3 jam buat ngecat. Bagian-bagian dalam roll bar tuh yang sela-selanya susah banget, jadi makan waktu banyak di situ. Tapi yang bawahnya gampang, yang rata-ratanya tinggal semprot-semprot aja. Sekarang langsung kita finishing terakhir. Habis itu kalau sempat hari ini langsung kita pernis.
Alright guys, udah kelar dan gue udah mandi tadi abis pernis. Paru-paru gue sakit dan gue mandi deh biar sehat. Nah, dalamnya putihnya udah makin kinclong dan udah gue copot juga si masking-maskingnya jadi bersih banget. Tinggal kita pasang yang kemarin kita copot, yaitu dashboard, jok, sama perintilan-perintilan lainnya. Tapi overall udah keren banget ya dalamnya putih. Nah, joknya udah jadi, sama dashboardnya juga udah jadi. Ada di dalam, kita lihat ya. Ya ini dia jok dan dashboardnya keren banget. Gue suka banget joknya warna biru sesuai dengan kemauan gue. Cuman baru jadi satu doang karena yang satu lagi masih proses. Jadi nggak apa-apa. Ini kursi gue sih. Jatuh. Dan ini dashboardnya kayak Alcantara. Enak banget dipegang, rasanya kayak guling banget. Nah, langsung aja kita pasang. Gue udah gak sabar banget ngeliatnya. Bakal jadi rapih banget sih pasti mobil gue. Nah, sebelum kita pasang dashboard dan yang lain-lain, kita copot dulu nih. Ini udah gue pasang tadi, nggak gue videoin karena pasangnya rada ribet. Mikanya baru, tinggal kita copot aja biar dalamnya terang. Jadi di dalam ngerjainnya enak. Ya, jok sama dashboard udah kepasang, udah rapi banget. Kemarin kan belum ada bentuknya, sekarang udah berbentuk, bersih banget jadinya. Dan ada permasalahan, dashboard bagian kanan bawah ini nggak bisa masuk ke dalam karena ini gue baru ngambil dan ternyata belum dipotong buat si roll bar. Jadi kita harus potong dulu, nyesuaiin sama kondisi mobil ini. Oke, akhirnya udah kelar juga, tinggal kita finishing terakhir yang bagian paling seru, yaitu ini sih biasa aja ya, pasang shift knob. Tapi yang nggak biasa itu gue pasang rem tangan customan gue sama Dipo nih. Jadi ini gue rem tangan bukan hidrolik ya, rem tangan tromol biasa, tapi biasanya kan nariknya gini. Ini kita belokin ke atas biar kayak simulator kita, narik kayak gini. Wah, udah enak banget sih. Ya akhirnya selesai juga guys, gue sangat puas dengan hasilnya walaupun catnya banyak yang overspray, tapi ini pengalaman pertama gue ngecat dan hasilnya memuaskan karena kalau kita ngerjain sendiri itu walaupun hasilnya nggak begitu sempurna, tapi rasa kepuasannya itu berbeda, ada rasa bangga karena yang ngerjain kita sendiri. Kita lihat ya sekarang dari yang kemarin perbedaannya apa sampai sekarang ini. Oke, kalau kita lihat dalamnya udah beda banget ya. Kemarin kan roll barnya warna hitam glitter biru gitu, sekarang putih. Cocok banget, mobilnya putih, dalamnya putih. Dan dashboardnya udah lebih rapi, jauh lebih rapi karena pakai Alcantara, atasnya bawahnya warna hitam. Terus ini gue juga cat warna hitam, gue rapiin. Lantainya gue kasih karpet di S1 RC belinya. Dan yang paling penting joknya ini udah nggak buluk kayak kemarin. Joknya warna biru sekarang, jadi gue retrim untuk bagian kiri dan kanan jadi sama. Terima kasih Vertu udah bantuin untuk Alcantara dan retrim joknya.
mika belakang juga baru, dan ternyata karena ini bagian susah banget nih, jadi nggak kecat. Nanti paling kita tutupin stiker aja. Dan kalau dilihat dari sisi sini rapi banget ya, belakangnya masih bersih, nggak kotor deh, kelihatannya bersih banget. Jadi sayang dipakai buat drifting. Oh ya, by the way, posisi duduknya juga rada berbeda. Posisi duduk yang sekarang lebih mundur lagi karena biar beratnya tuh di belakang banget, yang penumpang juga. Dan ini kalau kita lihat ya, si persneling aja tuh mundur banget. Tadinya kan di sini nih, sekarang di sini. Rem tangan juga tadi di sini, sekarang di sini. Setirnya juga maju, joknya mundur, pedal gasnya juga maju. Jadi benar-benar weight distributionnya untuk bagian pengemudi ke belakang banget. Pasti enak banget sih bawaannya nih, udah lebih bersih, lebih gua banget deh. Kalau kemarin tuh berantakan banget, gue puas banget deh pokoknya sama hasilnya nih. Cuman sayangnya mesinnya masih di Mas Iwan masih dibangun. Mungkin nanti episode kedua kita bakal nyobain ya, karena sekarang nggak bisa dicobain, cuman bisa dinikmatin doang dalamnya. Jadi kalian tunggu aja, nanti kita bakal masang mesin baru, dyno, abis itu test track Silvia jadi-jadian 2.0. Ya mungkin sekian untuk episode kali ini, semoga bermanfaat ilmu ngecatnya. Bagi kalian yang mau ngelakuin juga boleh, silahkan. Karena walaupun hasilnya nggak sebagus tukang cat, tapi kalian harus cobain ngecat sendiri, itu hasilnya memuaskan deh, sumpah. Ya sekian, keep driving safe and goodbye.